Apa kata Imam Nu'taillah? Mimma yadulluka, di antara yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan engkau terhadap wujud kehebatan Allah, wujudi qahrihi ta'ala. Jadi betapa hebatnya Allah, gitu maksudnya. Engkau terhalang menyadari wujudnya dengan sesuatu yang wujud yang menghalangi itu tidak ada di sisi Allah. Allah wujud nggak? Dulu Allah sendiri apa sudah ada makhluk? Sekarang Allah masih sendiri nggak? Allah masih esa nggak sekarang? Dia benar-benar wujud dengan zatnya sendiri, sedangkan kita diwujudkan oleh selain diri kita. Ada wujud wajibul wujud yang dia wujud dengan zatnya sendiri, ada yang wujud bighairihi, bukan dengan zatnya tapi dia diwujudkan oleh yang lain. Nah, kita wujud sendiri atau diwujudkan oleh yang lain? Langit, malaikat, arasy. Jadi nggak usah debat Allah di arasy apa bukan. Kenapa? Arasy itu diwujudkan, berarti tadinya ada nggak? Terus kenapa orang debat Allah bertempat di arasy atau bukan? Itu perdebatan kurang level. Kita sekarang nggak debat begitu lagi, bro. Ya, kenapa? Kita sepakat bahwa arasy itu ciptaan Allah, dan Allah tidak mungkin menempel pada sesuatu yang menjadi ciptaan Dia. Allah tidak ada bersama yang Dia ciptakan. Jadi arasy itu ada nggak? Tapi Dia ada. Maka ada wujud yang mutlak, yaitu zat Allah. Ada wujud yang tidak mutlak, yang wujud yang dibuat. Dari sisi kemutlakan Allah, selain Allah dianggap ada atau tiada? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu yang wujud bersamanya. Ini Ahlus Sunnah ini. Dari sisi zat Allah, selain Allah dianggap tidak ada. Tapi dari sisi kita ada, Allah bisa bedain nggak? Tauhid kita sekarang baru tauhid versi diri kita, belum tauhid menurut Allah. Di antara kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, Allah menghalangi kolbumu, pemahamanmu untuk memahami wujudnya dengan apa? Dengan sesuatu yang wujud itu tidak ada bersamanya. Arasy itu makhluk. Kursiullah wasi'u kursiyuhus samawati wal ard. Maha luas kursi Allah. Langit makhluk. Oke, surga makhluk. Neraka itu semua makhluk, dan orang terhalang untuk menembus kesadarannya bertuhan karena si makhluk-makhluk itu. Maka di kalangan ulama kita ada dua aliran, ada ahli kalam, ahli akidah, ada ahli ma'rifat. Kalau ahli kalam membuktikan wujud Allah dengan alam. Apa buktinya ada Allah? Alam ini ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Dialah Allah Subhanahu. Ini teori siapa? Ahli kalam, ahli akidah. Atau pakai ayat, Qul huwallahu ahad, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Itu ada di Quran beberapa kali. Jadi ahli kalam, ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam Ahlus Sunnah. Ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Arasy alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam. Kalau Ahlus Sunnah yang ahli ma'rifat gimana ngomongnya? Kata Ibnu Taimiyah,
kenapa engkau membuktikan wujud Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya bersama Allah? Alam ini dia tidak pernah menyekutui wujud Allah, tidak pernah membersamai wujud Allah, karena Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri, sampai nanti sendiri. Dia dulu Esa, sekarang Esa, sampai nanti Esa. Maka cara mewujudkan Allah gimana? Cara membuktikan wujud Allah gimana? Buktikan wujud Allah itu dengan wujud dia sendiri, dengan sifat dia sendiri. Buktikan Allah itu ada dengan sifat wujud Allah itu sendiri. Tubuh ini, oke, ada rambut di situ, betul? Rambut. Rambut ini tumbuh nggak? Bang Dik pernah nggak menumbuhkan rambut? Nggak pernah. Nah, ini mengenal sifat Allah ini macam-macam. Ambil satu sifat saja, muhyi dan mumit, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukti Allah itu ada, bukan saya yang menciptakan diri saya sendiri, bahwa sifat hayat dia, sifat dia menghidupkan mematikan nyata pada diriku. Bahwa rambut ini tidak pernah aku tumbuhkan, dialah yang menumbuhkan. Dan rambut ini tumbuh karena keberkahan daripada hembusan sifat hayatnya. Selesai. Jadi kita gak perlu kemudian melihat matahari kejauhan, ya. Rasakan efek sifat Allah itu pada diri kita sendiri. Rasakan efek perbuatan Allah itu pada diri kita sendiri. Itu level 1, ya. Baru level 1, ya. Baru di sifat-sifat yang standar lah dikenali orang. Kalau ahlullah, mereka lebih kepada yang lanjutannya lagi, ya, zauq, dengan rasa. Ibnu Abbad, ya, apa kata beliau? Ini salah satu Imam Syaziliyah. Annama siwallah, ini kesepakatan ahli ma'rifat dari kalangan ahli sunnah. Annama siwallah admun mahdun min haitsu zatih. Selain Allah itu dianggap tidak ada sama sekali dari sisi Allah. Bukan dari sisi Bang Dik, bukan dari sisi saya. Teman-teman ini ada nggak di sisi Allah? Tapi dari sisi teman yang lain, dari sisi wujud si hamba, maka alam ini ada. Tapi dari sisi wujud Allah, alam ini tiada. Saya mau tanya, setelah Allah menciptakan alam, Allah berdua nggak dengan alam? Ini pertanyaan jebakan. Allah dulu sendiri, benar? Lalu Allah menciptakan alam, Allah jadi berdua nggak? Tetap sendiri? Antum sahih akidahnya, ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawabnya kenceng itu, ya. Allahnya kenceng itu, kaget nanti malaikat mungkar nakir. Insya Allah, insya. Apa dalil dari kalam ini? Surah ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya.